Hai Book Lovers, selamat sore. Nah, sore hari ini saya mau sharing nih pengalaman bacaan saya. Bukan untuk menggurui, tapi minggu lalu saya bongkar-bongkar buku yang lama ya. Rapiin buku yang dalam kardus ya tuh. Lalu saya ketemu sebuah buku. Wah, jadi nostalgia. Sebuah buku dari Haruki Murakami. Dan ini adalah buku Haruki Murakami yang pertama yang saya baca, dan setelah ini saya belum pernah baca buku Murakami yang lain itu. Judul buku ini adalah Tsukuru Tazaki Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya. Ya, buku ini mungkin sudah saya baca kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Entah sudah cetakan yang keberapa, tapi buku ini sangat berkesan. Ya memang lucu sih, terkesan dengan buku Haruki Murakami, tapi saya belum pernah baca buku yang lain gitu. Nah, buku ini kenapa menarik dan kenapa saya suka gitu. Yang pertama adalah buku ini menceritakan tentang persahabatan. 5 orang sahabat, Sukuru dan 4 temannya, 4 teman karibnya ya. Jadi ada teman karibnya ada 4 orang, ada 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ya, yang pertama itu ada Akamatsu dan Oumi gitu. Akamatsu sendiri ada unsur kata merah gitu dalam namanya. Oumi sendiri artinya laut biru. Jadi ada nama warnanya ya, merah dan biru. Nah, yang ada 2 lagi sahabatnya itu adalah para gadis itu, para perempuan. Yang pertama adalah itu Shirane, ya akar putih, Shiro gitu ya, putih bahasa Jepang ya. Dan ada Eri Kurono, ya artinya sih ladang hitam. Jadi semua nama-nama temannya itu ada warnanya, merah, biru, putih dan hitam. Sementara Tsukuru Tazaki sendiri adalah biasa aja, nggak ada nama, nggak ada unsur warnanya. Mereka bersahabat baik di masa sekolah mereka, akrab banget sampai mereka kuliah dan ke kota yang berbeda. Tsukuru pindah ke kota yang berbeda. Lalu suatu hari tiba-tiba bayangkan, kita berteman akrab, baik banget, kita nggak ada apa-apa gitu. Tiba-tiba semua teman-temannya ini yang 4 ini mengabarkan mereka udah nggak mau bertemu Tsukuru Tazaki lagi, nggak mau bicara, nggak mau ketemu selama-lamanya. Wow, jadi ini menarik banget. Apa yang dialami Tsukuru Tazaki setelah itu adalah mental depression ya, mungkin ya, depresi gitu. Nah, dikatakan dalam buku ini dia terapung antara hidup dan mati. Setelah itu juga nggak bisa berteman dengan siapapun gitu, karena ada ganjelan, ada luka gitu. Kemudian life goes on ya, dia bisa pulihkan hidupnya dan dia bertemu seorang wanita yang namanya Sarah gitu. Sarah lalu menjalin hubungan yang serius dan dia pengen nembak cewek ini gitu. Cewek yang lebih muda dari dia, tapi Sarah ini sendiri juga sedang mencari jawaban apakah Sukuru adalah pria yang tepat bagi dia. Nah, yang menjadi perjalanan adalah, dan Sukuru ini adalah orang yang buat saya adalah orangnya apa ya, baik banget ya, baik banget gitu. Jadi dia itu orangnya apa adanya itu. Sama terhadap Sarah pun yang akan jadi calonnya dia nembak sama Sarah sendiri pun dia buka gitu masa lalunya dia, bagaimana dia pernah depresi selama sekian waktu, ditinggalkan sama teman-temannya. Nah, atas saran Sarah, Sukuru harus berberes dengan masa lalunya gitu. Lalu dia melakukan ziarahnya. Makanya dalam judul bukunya disebut Sukuru Tazaki Tanpa Warna. Tadi udah dijelasin ya kenapa dia tanpa warna, dan tahun ziarahnya. Tahun ziarahnya ini adalah berbicara soal perjalanannya dia untuk mencari kembali ke 4 temannya itu, dan mencari alasan gitu di masa lalu kenapa teman-temannya tiba-tiba secara mendadak itu nggak mau lagi ketemu dan nggak mau lagi berbicara selama-lamanya gitu. Sampai akhirnya, ya saya nggak mau spoiler, tapi pada akhirnya Sukuru dengan bertemu satu persatu dengan teman-temannya, dengan segala cerita suksesnya gitu. Jadi apa temannya sekarang gitu, dia jadi merubah tangga, ada yang punya, ada yang jadi salesman mobil yang berhasil dan sebagainya. Bahkan ada juga cerita tragis di Shirane ya. Jadi semua cerita itu berjalin
sampai akhirnya Sukuru melakukan perjalanan ziarah ini untuk menyembuhkan luka hatinya, mencari jawaban itu, dan malah menemukan satu jawaban, suatu pernyataan gitu di akhir perjumpaannya. Jadi memang kalau kita berbicara soal perbestian ya, 4 orang 5 orang di dalamnya ada perempuan, kalau saya merasa bahwa bohong kalau kita itu nggak ada rasa di dalam itu gitu. Bohong kalau kita nggak ada perasaan dekat, ada perasaan suka gitu. Nah ini yang dijalani juga sama si Sukuru Tazaki ini. Buku ini sangat menarik. Kemudian kita akan dibawa ke ending ya, khas banget ya, khas banget dengan endingnya sastra Jepang ya biasanya ya. Endingnya menggantung, ending yang epic gitu, dan sangat menyenangkan. Kudos buku ini, kudos buat Murakami. Saya suka dengan gaya bahasanya. Nah mungkin teman-teman book lovers bisa rekomend ke saya ya, what is next gitu, buku berikut Murakami berikutnya yang ya sama menyenangkan gitu untuk dibaca. Dan ada satu hal ya yang membuat apa ya, saat kita membaca buku ini gitu, kita akan dibawa kepada sebuah musik ya, musik klasik dari karya dari Liszt yaitu, dan dibawakan oleh Lazar Berman. Saya langsung lari ke Spotify. Saya nggak mau maksudnya spoiler, tapi silakan teman-teman cari sendiri. Ya sangat menarik. Please rekomend buku Murakami yang berikutnya buat saya baca ya. Dan teman-teman book lovers terus membaca, semangat bacanya. Ayo kita saling nyemangatin buat baca buku ya. Karena baca buku apapun itu, fiksi, non fiksi, saya percaya semuanya berguna buat literasi kita. Tidak semua literasi bisa dibangun hanya dengan membaca gitu, tapi membaca dengan pengertian, membaca dan kita sharingkan dengan komunitas-komunitas yang terdekat, itu sangat menyenangkan. Jadi bisa sambil ngopi sama teman, bisa ngobrolin buku. Nah semoga bisa terbentuk komunitas-komunitas itu di circle dekat ya. Saya juga pengen banget ketemu dengan teman-teman yang demikian. Oke, baik, itu aja yang saya sharing sore hari ini ya. Makasih banyak sudah mendengarkan, dan sampai berjumpa di ya cerita buku yang berikutnya atau apapun itu. Ya, see you.